baru bahas mengenai teknik yang lain. Baru kita membahas yang lain. Oke, ini dulu kita selesaiin sampai selesai. Bapak Ibu udah kira-kira sudah mulai juga. Sambil saya menjelaskan, mungkin Bapak Ibu sudah langsung praktek aja. Kalau nggak paham nanti kan kita bisa langsung nanya gitu. Yang belum, yang belum silahkan mulai aja di Canva-nya. Cek dulu Canva-nya, udah ada versinya, udah for education apa enggak. Tandanya for education tadi udah disampaikan, tanda Canva Pro yang bagian bawah itu hilang. Itu sudah menggunakan yang for education. Ya, jadi nanti kalau menggunakan link yang saya berikan, nanti ada tulisan GG Kelungkung tim di bawahnya nih. Nih. Kira-kira seperti ini ke. Nah, kita lanjutkan sampai ini selesai. Jadi bagaimana kita buat sesuatu konsisten dulu biar sampai selesai gitu dulu. Baru nanti kita beralih ke potongan-potongannya nih. Potong-potongan yang kita gunakan. Oke, kita lanjutkan dulu sila 1, kemudian sila 2 sampai selesai nih. Kita balik ke template. Kemudian kita buat yang mudah-mudah dulu ya. Tadi kita bisa duplikasi nih ya. Biar mempermudah kita bisa duplikasi niki dan niki ya. Kita duplikasi 2 halaman. Ya, tinggal kita ganti sila yang kedua. Sila yang kedua yang kedua kemanusiaan ya, adil dan beradab gitu ya. Misalkan penjelasannya sudah ada di sini, yang copy biar cepat. Nah, yang copy paste. Nah, memang ini ada membosankan karena nah, misalkan kalau terlalu banyak kita bisa potong ya. Nah, jadi sampai di sini misalkan kita potong atau kita ini ya, kita kecilkan supaya tidak menghilangkan penjelasan. Nah, seperti itu misalkan. Kemudian kita ambil unggahannya ini. Nah, seperti itu nih kira-kira. Nah, seperti ini ke. Kemudian yang ini kita tinggal lanjutkan aja. Yang kedua mengenai sila kedua. Nah, kita misalkan yang kedua itu asetnya adalah korban bencana, gitu ya. Korban bencana. Kartun. Sekarang untuk anak-anak kita cari yang menyesuaikan untuk anak-anak. Jadi di sini ada contoh gambarnya, kita bisa simpan gambar. Nah, kita tambahkan di sini, kita unggah media lagi. Nah, ini ya. Kalau sudah, kita tinggal ganti dulu yang ini. Nah, jadi ini bisa di Nah, kalau sudah kita lanjutkan ke yang berikutnya. Caranya gandakan lagi hal yang duplikat 2 halaman. Ini sila yang ketiga ya, di Persatuan Indonesia. Nah, penjelasannya adalah di sini. Di sini ada penjelasannya. Nah, kemudian kita tambahkan nih. Karena tulisannya sedikit, mungkin bisa digedein, gedein. Nah, itu hal-hal yang perlu kita ini ya. 3 itu simbolnya adalah bentar.
Bentar. Nah, ini contohnya nih. Oke, kita tambahkan yang pohon beringin dulu. Oke. Penjelasannya, kemudian selanjutnya adalah sila ketiga. 3 itu ini yang ketiga, kita copy. Oke, kita copy, kita tambahkan di sini. Kita bentuk konsistensi dulu ya. 3, kemudian keempat dan kelima. Jadi ini gambarnya diganti. Contohnya di sini adalah nih keberagaman suku, berarti nih keberagaman suku, keberagaman budaya Indonesia Kartun. Nah, itu kita. Nah, bisa ambil contoh-contoh. Ini misalkan, kita simpan, budaya daerah. Kita masukkan lagi ke Canva. Nah, kita bentuk konsistensi dulu, biar terbiasa. Nah, budaya daerah. Kita tunggu. Nah, kita masukkan ke sini. Ya. Nah, ini sila ketiga, kemudian kita copy lagi. Duplikat 2 halaman, sila keempat. Yang percepat nih. Berarti kita ganti dulu Niki pakai yang yang copy paste aja biar cepet nih. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat. Salin. Nah, yang copy. Nah, ini kalau panjang kita kecilkan aja. Nih, kita kecilkan biar dia terlihat jelas. Nah, gini aja. Nah, kemudian penjelasannya ada di sini tadi. Di sini. Nah, kita copy. Kita letakkan di sini. Nah, kemudian setelah niki kita akan membuat yang berikutnya, penerapan sila keempat. Sila keempat itu mengenai di sini ada ini. Jadi nanti yang kita cari gambarnya adalah mengenai, nanti kalau ada geser-geser biar gampang, Bapak Ibu tekan Ctrl Z nih. Nah, tekan Ctrl Z aja kalau dia geser-geser untuk mengembalikan. Nah, kalau untuk paste biar cepat Ctrl Shift V gitu nih. Itu artinya dia tempel sebagai teks biasa, nih. Tempel sebagai teks biasa. Nah, ini penerapannya berarti nanti contohnya adalah musyawarah. Nah, sini kita isi aja musyawarah. Saya tetap menggunakan kartun karena kita dengan anak-anak ya. Caranya kita ambil yang di sini ya. Nah, di sini ini kayaknya ada copyright-nya nih. Kita gunakan yang lain aja. Yang ini misalkan yang ini ya, kita simpan. Nah, musyawarah misalkan. Nah, sudah ada, kita tinggal masukkan lagi ke asetnya sebelah sini. Cari musyawarah di mana ini. Nah, kita tunggu. Nah, di Canva ini yang dibutuhkan adalah koneksi yang cukup kencang Bapak Ibu. Ya, supaya pekerjaannya lebih cepat dilakukan. Tapi kalau koneksinya agak lambat, memang agak susah menggunakan Canva. Mending Bapak Ibu menggunakan yang versi desktop. Nanti kita arahkan ke sana ya. Jadi ini contohnya. Kemudian yang terakhir, duplikat 2 halaman lagi. Nah, ini cara tiangnya. Nah, kemudian sila kelima.
maaf, sila kelima. Di sini kita ambil copy paste aja dah. Salin tempel teks biasa nih. Ini bisa digedein misalkan karena dia teksnya kecil sedikit ya. Boleh. Nah, seperti itu. Kemudian penjelasannya adalah di sini. Nah, kita copy, salin, kemudian kita letakkan di sini. Nah, saya Ctrl A dulu, kemudian Ctrl Shift V. Nah, lebih mudah dengan shortcut nih, lebih cepat. Nah, setelah ini ke sini kita cari contohnya. Contohnya adalah menghargai karya orang lain itu misalkan. Menghargai karya orang lain itu misalkan. Dan di sini kita carikan menghargai karya orang lain kartun. Nah, ambil saja misalkan yang ini. Nah, kita simpan. Nah, kita simpan itu ya, save. Kemudian kita upload di sini, unggah media. Kemudian kita tambahkan di sini, kita ganti. Nah, misalkan seperti ini ke, menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini sudah 5, begitu tata caranya yang buat. Kemudian yang terakhir adalah, terakhir mengajak siswa. Mengajak siswa berarti kita tambahkan di sini 1 slide ya di template yang isinya adalah ajakan misalkan. Nah, misalkan ini. Tugas. Saya lakukan ini. Dia komentar. Kalau tugas nanti serem muridnya ya. Jadi isi aja seperti itu. Contoh nih. Jadi terserah Bapak Ibu mau ngasih apa. Jadi anak-anak silakan cari contoh penerapan sila Pancasila di rumah atau lingkungan masing-masing. Nah, terus anaknya tulis ya pada kolom komentar gitu ya. Komentar. Nah, itu misalkan nih. Nah, itu misalkan, maaf, satu aja. Nah, anak-anak disuruh nulis. Nah, ini pas nih. Ikonnya anak-anak nulis di komentar gitu nih. Nah, tulis di komentar. Nah, itu yang mengajak. Kemudian Bapak Ibu nanti setelah niki kan videonya di pause sama siswanya di sini. Nah, setelah niki kan ada kesimpulan yang Bapak Ibu buat. Nah, misalkan niki, maaf, kita tambahkan 1 dulu, kita masukkan ke sini seperti biasa. Nah, seperti ini. Ayo. Kesimpulan. Misalkan. Nah, itu misalkan ini aja, anggap aja ini kesimpulannya. Di anak-anak harus menerapkan sikap Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari, bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, ya sopan, peduli, menyimak dengan baik, itu misalkan. Nah, ini juga Canva yang sudah menyediakan ya. Nah, jadi kita nggak pusing-pusing lagi ya. Kan itu ya. Gini, saya sendiri adalah orang yang sering sekali membuat video pembelajaran. Memang pertama kali Bapak Ibu akan sangat bersemangat sekali membuat video pembelajaran. Sangat bersemangat ya.
Bapak pengennya ini, yang bagus ini, Bapak Ibu pengennya gini, yang bagus. Coba nanti di video berikutnya. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Pertahankan konsistensi Bapak Ibu. Coba. Kalau terlalu rumit dan menjelimet Bapak Ibu bikin, Bapak Ibu akan merasa, aduh, malas saya buatnya nih. Ya, yang terpenting kan di sini siswanya seneng nggak ngelihat video kita. Itu aja deh pada prinsipnya. Kita mudah buat, siswanya seneng ngelihat kan gitu ya. Kalau anak-anak SD itu kan kayak seperti ini kan mereka juga suka kan, ada banyak gambar nih ya, dikit-dikit ada gambar gininya nih. Dari gambar ini, visual ini mereka akan mengingatkan pada kata-kata di sini kan nih biasanya dari gambar visualnya mereka mengingatkan dari kata-kata. Itu kenapa setiap kali contoh di sini yang upayakan, misalkan di sini, ini komentar, dia nggak lihat ini Pak, anak-anak tuh nggak lihat ini, nggak, ini yang mereka lihat gambar ini. Gambar ini yang mereka lihat. Sebagian besar kayak gitu. Kita pun kayak gitu. Bapak Ibu lebih suka ngelihat gambar loh. Ketimbang tulisan. Contohnya misalkan cewek cantik tulisannya. Bapak Ibu enggak dan bapak-bapak terutama pasti enggak tertarik lihat tulisan cewek cantik. Tapi kalau cewek cantiknya yang digambar itu pasti tertarik ngelihatnya. Bener gak kayak gitu? Ya. Kan seperti itu nih. Nah, itulah juga anak-anak seperti itu. Itu yang pelajari selama ini bikin video. Jadi tidak hanya sekedar bikin video melulu, wah saya pakai teknik ini, saya pakai teknik ini, saya pakai efek ini. Ya boleh sih, ya. Tapi mau konsisten nggak ngasilinnya setiap saat? Itu konsistensi yang penting buat dia. Bapak Ibu sekarang bikin video pembelajaran cuma 1, diupload, setelah itu nggak bikin lagi. Buat apa? Dia memang keren 1, tapi kan siswa butuhnya terus materi yang terus konsisten ya. Materi 1, materi 2, materi 3, materi 4 gitu ya. Nanti seiring waktu Bapak akan menyesuaikan. Artinya menyesuaikan ini. Ini perlu saya tambah nih. Sehingga pada saat menambahkan efek atau menambahkan sesuatu, kita tuh ya tidak kesulitan. Jadi membutuhkan waktu sebentar gitu ya. Karena itu karena kebiasaan saja. Ya. Di awal seperti Niki dulu, konsepnya bagaimana yang belajar di awal untuk membuat video pembelajaran. Nah, setelah komentar berarti yang terakhir kita tambahkan adalah pas 18 slide penutup ya, benar ya penutup ya, kita lihat ya, simpulan ada penutup. Penutupnya bikin yang lebih kreatif gitu ya, kreatif ya, kira-kira yang isinya adalah terima kasih itu misalkan, terima kasih. Nah, kemudian sampai jumpa pada video berikutnya. Nah kemudian kalau anak-anak senang video ini, tonton lagi ya, gitu ya, atau bagikan dengan teman-teman kelas 4 lainnya. Itu misalkan nih, jadi gunakan sedikit bahasa mereka nih. Nah, seperti itu misalkan. Nah, di sini mungkin bisa kasih gambar-gambar yang menarik di akhir itu ya. Jadi isi gambar yang menarik di akhir. Jadi genap kita punya 18 slide yang kita akan nanti videokan. Jadi ketika dijalankan nanti akan muncul seperti ini. Sebelum nanti kita ini ya proses. Nah, ini baru ini slide bege ya. Slide bege itu artinya nggak ada suaranya gitu ya. Jadi kita bisa nambahkan elemen suara di sini. Nih. Sini ada elemen suara yang bisa kita tambahkan. Sebentar, yang biar jadi ini kita ganti dengan audio. Audio kita tambahkan, Bapak Ibu bisa menambahkan audio di sini. Kalau menambahkan audio sih tinggal tarik aja kalau di sini. Klik, kemudian tarik di sini. Nah, ini audionya akan muncul di bagian atas. Ya. Nah, untuk volumenya bisa dikecilkan di sini ya. Supaya tidak terlalu besar nanti. Misalkan seperti ini ya. Jadi
sebaiknya tidak terlalu besar untuk volumenya. Ini hanya mengiringi supaya anak-anak senang menonton video kita. Nah, kalau punya video-video yang menarik, misalkan tentang keberagaman gitu, bisa diputar di slide tertentu, tidak hanya gambar. Jadi kan video juga, elemen video juga bisa ditambahkan di sini ya, di unggahan ini bisa menambahkan video juga seperti ini tadi. Atau audio. Kalau menambahkan audio juga bisa, yang tadi yang kasih audio kan bisa diunggah ke sini, atau bisa menggunakan elemen audio yang ada di sini. Di sini juga banyak sekali elemen audionya, nggak cuma sedikit ya, ada banyak sekali. Saya kira ada lumayan banyak dari ini ya. Coba kita lihat. Oh, ini aja banyak sekali ya. Nggak usah lah nyari elemen audio jauh-jauh gitu ya. Jadi di sini aja tambahkan, kita masukkan ke sini. Ya, misalkan yang ini, nah kita tambahkan. Ini langsung replace dia. Nah, nah seperti itu misalkan ya. Kemudian kita sudah punya bahan video presentasi yang menarik. Nah, nanti tinggal diunduh, di download, bisa kita ambil dalam bentuk video MP4 ya. Jadi di sini mau berapa, semua halaman atau hanya beberapa halaman, tinggal dipilih saja. Selesai, kemudian video MP4 ya. Nah, kemudian simpan ya, misalkan gitu ya, supaya nanti langsung ke MP4, atau hilangkan centangnya kalau tidak ingin dia default, kita unduh. Nah, hal seperti ini kan di Bapak Ibu ada unduhan seperti ini. Ini akan terus mengulang-ulang kita terus lakukan. Nah, proses unduh ini tergantung dari koneksi internet Bapak Ibu. Makanya Canva ini sangat tergantung koneksi internet. Karena sangat tergantung koneksi internet, jadi Bapak Ibu pastikan koneksi internetnya stabil. Jadi di sini aja Tiang masih butuh waktu untuk mengunduh. Jadi proses unduhannya masih berjalan nih. Ya, itu pun baru berapa, mungkin sekitar baru 15% yang dari total semua 100%. Jadi modelnya seperti sambil menunggu downloadnya selesai. Kira-kira ada pertanyaan dulu, Niki dulu yang sederhana dulu aja, yang sederhana ini dulu. Nanti Tiang sampaikan bagaimana Tiang melakukan proses recording dengan software yang lain, yang salah satunya menggunakan, kalau Tiang menggunakan Camtasia ini ya, untuk melakukan proses recording. Kira-kira kalau ada pertanyaan silahkan, boleh di kolom chat deh, nanti Tiang lihat di kolom chat di sini. Nah, untuk yang Desa Ketut Tantri tadi sudah ya. Bagaimana cara menambahkan audionya sudah tadi ya, tinggal di audio ditambahkan, ditarik aja, drag and drop, udah tadi. Kemudian Pak Putu Agus Dipa, kalau pembelajaran matematika perlu adanya tutorial cara pengerjaannya. Jika slide dan suara siswa akan bingung. Benar, Bapak benar. Sehingga Bapak gunakan metode lain ya. Jadi gunakan metode yang menggunakan, kalau di saya lebih prefer menggunakan Jamboard, Pak. Jamboard itu aplikasi dari Google. Jadi Bapak menggunakan software screen recording. Jangan menggunakan Canva. Jangan menggunakan Canva. Ada yang demokan sambil menunggu. Niki. Jadi Bapak punya account Niki. Jadi Bapak buka aja di Google Drive-nya, kemudian Bapak mungkin bisa buat folder baru gitu ya. Materi pelajaran misalkan. Nah, nanti rekam, taruh di sini, Bapak buat ini. Jadi ada namanya Google Jamboard ya. Satu-satu ya, niki Google Jamboard seperti niki. Jadi tampilannya dia adalah papan
papan. Nah, ini papan seperti ini. Jadi Bapak enggak usah ngapus-ngapus lagi penjelasannya ya. Jadi kalau mau nambahin papan tinggal geser ke kanan gitu ya. Ini geser ke kiri untuk frame yang pertama. Di sini Bapak tinggal nulis aja nih apa penjelasannya Bapak. Nah, kalau Bapak punya pen drive itu akan sangat membantu ya Pak Agustipa ya. Nah, di sini sambil Bapak ngomong, nanti Bapak lakukan screen recording. Nanti bagaimana cara screen recording nanti setelah ini ya. Setelah ini yang sederhana ini selesai, baru kita lanjut ke yang menggunakan screen recording. Ya. Nah, sini Bapak bisa menjelaskan. Nah, kalau ini yang pakai mouse nggak terlalu bagus ya. Tapi kalau pakai pen drive mungkin akan lebih memudahkan, ya. Lebih memudahkan. Nah, ini ya untuk Pak. Jadi gunakan Jamboard dari Google. Jadi Bapak menjelaskan di sini. Jadi ini ya misalkan seperti ini. Nah, di sini Bapak jelaskan apa yang ingin Bapak jelaskan. Kalau memang nggak puas ada tampilan di atas, Bapak bisa tekan Ctrl M11, jadi nggak kelihatan kan browsernya. F11 itu untuk full screen, ya full screen. Jadi dia penuh kan, penuh muncul seperti ini. Jadi kalau sudah selesai nih penjelasannya kan, misalkan X tambah Y gitu ya, sambil Bapak menjelaskan sama dengan, nah misalkan 3X, entahlah ya. Nah, contohnya, sekarang kan selesai nih penjelasannya. Kita menuju ke yang lainnya. Nah, itu slide yang kedua lagi. Jadi anak-anak masih tetap bisa memiliki catatan ini. Bapak pun masih punya catatannya. Nggak dihapus ya. Kalau papan tulis kan dihapus tuh. Kalau Bapak bikin video pembelajaran di papan tulis misalkan, Bapak hapus. Kalau di sini nggak. Lanjutkan aja lagi nulis. Berapapun papan Bapak bisa buat. Mau 100 papan pun bisa buat. Ya, tergantung materi yang Bapak ajarkan ya. Nah, nanti latar belakangnya Bapak juga bisa ganti-ganti ya. Nah, bisa seperti itu atau yang lainnya ya. Nah, kalau belajar di koordinat mungkin akan membantu seperti ini ya. Jadi atau bisa tambahkan gambar yang lain. Nah, belajar titik-titik, kemudian menghubungkan titik yang menjadi garis. Ini belajar grid kotak-kotak itu ya, kan juga bisa di sini ya. Jadi seperti ini kalau Bapak yang Pak Agus ya, Pak Agus Dipa, seperti ini ya. Nanti tinggal diedit di video editing, tambahin suara background dikit ya, sambil Bapak menjelaskan. Tapi suara Bapak yang paling keras ya, seperti ini ya. Nah, kita tekan F11 lagi. Nah, kira-kira kalau masih ada pertanyaan Pak Dipa, silakan di chat lagi nih. Yang lanjutkan, Pak, bagaimana Bu Agustini ya, bagaimana nambahin suara sendiri ya, suara sendiri. Bagaimana menambahkan suara sendiri seperti tadi. Ini masih proses. Oh ini ya, sudah nggih. Ini sudah selesai. Suara sendiri di sini kan ada unggahan ya di audio. Audio kan bisa direkam Bu. Ini ada rekamannya Bu. Kalau mau nambahin suara sendiri. Atau kalau Bu udah ada rekaman, tinggal unggah medianya nggak apa-apa. Tinggal ditambahin aja nanti. Ya. Jadi audionya ya. Kita bisa tinggal drag and drop seperti ini. Nah, nanti di sini kan kita bisa potong-potong Bu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini geser-geser. Ya. Jadi kita rekam dulu aja di sini nih, audionya direkam sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di unggahan. Pilih audio, direkam sendiri dulu. Sama seperti rekam audio tadi, ya. Tinggal nanti tambahin, berikan ruang tempat dia untuk meletakkan, ya. Seperti niki, seperti video niki. Sudah Bung ya. Nah, kemudian kalau sudah jadi video, gimana caranya menyimpan biar tidak hilang? Maksudnya menyimpan. Oh, tadi kan saya sudah download nih Pak, Bu. Ini contohnya misalkan nih. Kalau ada salah kita ulangin lagi gitu aja kalau prinsipnya. Di sini sekitar 23 mega. Coba kita buka nih. Maaf, nggak kelihatan ya. Saya share screen penuh deh dulu nih.
Saya hentikan share screen, kita share screen seluruh layar aja. Oke, bagikan. Nah, Niki yang sudah download. Nah, hasilnya seperti Niki. Coba kita putar deh. Hasilnya kayak gimana? Nah, hasilnya kayak gitu. Itu videonya nih. Nah, nah nanti durasinya diatur bagian atasnya, berapa lama durasinya yang diinginkan. Di sini ada. Kalau ini kan yang pakai yang standar. Ya, biasanya. Nah, kalau ini terlalu cepat misalkan, Bapak Ibu bisa atur. Nah, itu contoh nggih. Jadi durasinya bisa nanti diatur di bagian sini di atas sini. Kan masing-masing punya durasi nih. Jadi durasi pemutarannya berapa nanti kan Bapak Ibu yang ini yang mengatur nih masing-masing ininya apa namanya durasinya. Nih. Jadi durasinya kita atur supaya tidak terlalu cepat juga nih. Oke. Nah, tadi sudah di ini ya. Nah, kemudian di play sudah nambah kolom, maksudnya nambah halaman gitu ya, nambah halaman ya Pak Hari, maksudnya nambah halaman. Kalau nambah halaman kan tinggal plus saja, itu yang sederhana dulu kita buat deh. Nih yang plus ini seperti ini, nih satu-satu. Kalau nambah halaman, nih. Pak Ardi Suarye. Kemudian kita mempersiapkan nih nambah kolomnya. Untuk mempersiapkan bahan, apakah boleh di Word, boleh di mana aja Pak? Enggak harus sih. Saya di Drive tujuannya apa? Tujuannya sederhana Pak. Kalau saya misalkan pindah komputer atau komputernya mati, kemana saya cari file Word-nya Pak? Gitu aja kalau dia. Sehingga dia lebih prefer menggunakan yang Google Doc. Saya tidak akan bergantung pada alat yang digunakan. Ya, tapi bergantung pada koneksi internet karena Canva juga bergantung pada koneksi internet. Bebas ya, bebas. Boleh di Drive, boleh juga di Word ya. Tapi kelemahannya kalau Word ya Bapak harus bawa kemana-mana tuh Word-nya, gitu ya. Tapi kalau di ini kan nggak usah ya. Kita kan maunya gampang. Kalau tiang sih terserah Bapak Ibu ya. Kalau tiang maunya yang gampang. Apa yang membuat saya mudah dengan hidup saya, itu yang tiang lakukan. Ya. Karena alasan tiang agak malas sih. Jadi bergantung pada satu device itu membuat tiang kesulitan nantinya. Nah kemudian, nanti ada nanti soft copy-nya atau nanti kita unggah deh di channelnya PGRI. Nah, kalau video guru bicara dan ada animasi papan lucu di atas video guru bicara dan ada animasi papan lucu di atasnya, pakai aplikasi apa ya Pak? Ya pakai screen recorder juga bisa, tapi hasilnya nanti di editing dong. Proses editing itu wajib dilakukan kalau mau custom gitu. Itu kan custom ya Bapak Ibu. Kalau yang mau animasi yang kompleks, Bapak Ibu bisa menggunakan After Effects atau Premiere digabungkan nanti. Ya otomatis Bapak Ibu butuh hardware yang cukup tinggi. Makanya tutorial seperti itu jarang yang mau berikan. Karena ntar tiang yang ngomong di depan, ibu nggak bisa nyoba atau bapak nggak bisa nyoba. Karena hardware-nya terlalu tinggi yang dibutuhkan. Itu misalkan nih misalkan RAM-nya harus 8 GB, prosesornya Core i5, supaya Premiere-nya mau jalan. Itu pun tersendat-sendat ya Premiere-nya jalan. Nih. Kalau ya kalau Bapak Ibu yang tahu mungkin senyum-senyum ya nanti ya. Nah, kemudian itu ya Pak bisa menggunakan kalau yang ini bisa menggunakan Camtasia mungkin nanti digabungkan sama ininya. Atau yang paling kompleks yang saya tadi katakan, pakai After Effects atau Premiere nanti digabungkan.
Kalau mau bikin apa namanya kartunnya, oh ini siapa tahu nih ada guru yang mau menjelimet gitu ya, menjelimet gitu ya. Pak Agus Tipa senyum-senyum. Jadi kalau mau yang menjelimet gitu ya, bisa nanti pakai AI. Pak itu Adobe Illustrator buat ininya, buat kartunnya. Itu kalau saya sih nggak nyerah dah. Lama. Jadi satu proyek bisa saya kerjakan 1 sampai 2 bulan, nanti keburu muridnya bosan nanti nungguin saya ya. Kecuali ada kita tim untuk ngerjain itu, beda lagi nih. Nah, jadi seperti itu misalkan. Nah, dalam satu slide apakah bisa Pak Dharma Diarte? Kayaknya bapaknya dulu pernah tugas di Nusa deh ini. Jadi, bisakah kita mengatur durasi icon tulisan sesuai urutan yang kita mau tampilkan? Bisa saja Pak, bisa saja kita atur durasi ikonnya. Kan di sini ada waktu nih Pak, yang bagian atas nih. Ya mungkin dia diatur ya waktunya. Tapi kalau untuk secara personal gitu ya, jadi di sini kan dia global sistemnya, global. Nih, kalau mau personal diatur, saran saya Bapak menggunakan Google Slide, itu powerful buat saya, ya powerful. Tapi asetnya kita ngambil dari Google, ya. Karena kebetulan yang di GCT, jadi lebih bisa yang menjelaskan yang Google Slide. Atau kita demokan ya, Google Slide itu kayak gimana, biar nggak ngomong doang sih ya. Tiang buka akun tiangnya. Yang, nah, kita buka di Google Slide. Nah, oke, Google Slide. Nah, saya ambil dari template galeri. Template galeri. Jadi kalau Google Slide itu banyak sekali galeri template-nya. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan, ya nanti tiang share kalau ada yang mau tiang share-nya. Jadi kalau Bapak Ibu buka slide-nya sekarang pasti kosong, nggak ada isinya. Bener nggak? Bener nggak? Kayak gini dia kosong dia. Sebentar, ya dia ambil dari yang sini, account yang satunya. Jadi ya Google Slide pasti hilang. Pasti nanti galeri template-nya hanya ini saja, ya standar ya, standar kayak PowerPoint itu loh, standar dia galeri template-nya seperti ini, ya. Nanti tapi karena ini adalah akun belajar ID, nah ini karena akun belajar ID, bukan belajar ID ya, Google Apps for Education punya sekolah gitu ya, punya sekolah. Jadi tiang sebagai adminnya bisa customize. Rekan-rekan satu sekolah akan bisa menggunakan template ini, ya. Jadi di SMK 1 Kelungkung sudah menggunakan ini sejak 2 tahun yang lalu gitu ya. Jadi template-nya yang sediakan banyak supaya gurunya bisa berkreasi di sini di sekolah, gitu ya. Jadi ada banyak template yang dia sediakan, ada ya ratusan template mungkin ya. Kalau di scroll ini turun ke bawah ini banyak sekali nih template-nya, ya. Jadi gurunya bisa milih dia, ya. Gurunya bisa milih template mana yang digunakan. Misalkan contoh menggunakan template yang ya template galeri yang lari ke sini aja, ya. Misalkan kita menggunakan template yang ini misalkan, nih. Nah, akan muncul seperti ini, langsung dia dibuatkan sampai, nah tinggal di ini aja, dimodif aja. Di sini udah jadi. Sama kayak PowerPoint, sama mirip, tapi lebihnya banyak. Kalau menurut yang lebihnya banyak, kenapa? Yang tiang tadi share itu kan PowerPoint, PowerPoint, Google Slide ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung buka di tempat Bapak Ibu. Tapi kalau PowerPoint gimana dong? Saya ngirim ke Bapak Ibu. Kalau ada perubahan, Bapak Ibu nggak bisa nikmati perubahannya kan. Tapi kalau Google Slide enggak. Ketika saya merubah sesuatu di slide saya, maka Bapak Ibu juga akan menikmati perubahan secara real time. Nah, sekarang begitu trennya kita di pendidik. Nih, trennya seperti itu. Jadi kan kadang-kadang tuh kita mau ada kegiatan presentasi apa tuh. Kalau pakai kirimkan dong slide-nya.
Bapak Ibu kirim PowerPoint tuh, kirim. Ntar malam Ibu cek perubahannya. Wih, ini salah nih. Ini salah nih. Ini salah nih. Banyak sekali salahnya. Saya harus rubah nih. Nah, nanti kalau yang lain mau daftar update-nya gimana? Pak Ibu edit lagi, kirim lagi. Wih, itu sangat menyusahkan buat saya tuh. Kenapa nggak pakai Google Slide aja gitu misalkan ya? Diubah dia. Yang lain juga langsung tahu perubahannya. Kirim linknya saja. Yang penting ada koneksi internet beres. Ya, mau pakai HP, mau pakai komputer, laptop atau apa aja. Ya, yang penting terhubung ke internet, Bapak Ibu bisa menikmati. Kan gitu ya. Nih jawaban dari Pak Darmadiarta ya. Jadi nanti di sesi tertentu kita mainnya di Google Slide ya. Nah, kemudian ini Pak Sudi nih memberikan link ya. Link kita lihat linknya. Nah, biar sama-sama ngeliat nih link Jamboard. Nah, kita tunjukkan hasilnya. Bapaknya. Nah, ini penting juga ya. Bapak tidak memberikan akses ke saya untuk melihat. Jadi akses bagikannya tolong diperhatikan ya, akses bagikannya sambil yang juga penggunaannya. Jadi kalau mau membagikan file di Google Drive, misalkan klik kanan dia bagikan ya. Nah, bagian bawah niki nah, seharusnya gunakan siapa saja yang memiliki link ini dapat akses lihat saja gitu misalkan. Jadi semua bisa ngelihat ya, semua bisa ngelihat ya. Nah, gitu ya. Semua bisa ngelihat selesai, sehingga nanti ketika Tiang mengirimkan link misalkan bagikan, Tiang copy salin linknya. Nah, nanti Tiang taruh di chat. Nah kalau itu Pak Sudi bisa buka dan Bapak Ibu juga bisa buka itu ya. Jadi akses file itu penting di sini ya. Jadi akses file itu penting ya. Jadi minta akses file dia. Nah, kemudian ini Pak Bu Made Sudarmi. Kalau maksudnya jam tonse itu siswa dan guru bisa kolaborasi tidak saat pengerjaan soal misalnya. Nah, kalau yang kolaborasi video jelasnya nggak bisa. Jamboard. Kalau Jamboard bisa. Kalau Jamboard pasti bisa, Bu. Ibu kan tinggal akses linknya kasih Bu nanti. Nah, Jamboardnya ini Ibu bagikan ya. Nah, yang terpenting adalah boleh di sini, tapi kalau di sini Ibu pakai misalkan kayak gini ya. Misalkan kayak gini ya. Nah, ini editor gitu. Jadi semua yang punya link ini akan bisa ngedit kayak tadi. Nah, hemat Tiang, jangan gunakan yang seperti itu. Jangan gunakan yang seperti itu. Tambahkan siswanya di sini. Siapa saja yang boleh mengakses. Jadi dia harus login dulu. Kalau Tiang di SMK 1 Kelungkung, siswanya kan dapat account tuh dari kita dengan alamat NISTN @siswa.smkn1klk.sch.id. Jadi itu siswanya setiap kali mereka masuk ke sekolah dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ini, mereka punya account sendiri. Itu account pembelajaran, email, chat, semua ya, semua yang fasilitas Google Workspace for Education itu mereka miliki. Berlaku selama 3 tahun. Nah, oleh karena itu Tiang menyarankan ke depan masing-masing sekolah kalau bisa punya itu gitu ya. Punya itu. Nanti kita request sama Google. Nanti kita bantu untuk request ke Google deh, gitu ya. Nah, kalau bisa gunakan akun Belajar Adi juga boleh. Ya. Kalau mau menggunakan akun Belajar Adi biar mau gampang ya. Karena kalau untuk akun seperti punya di sekolah kami itu harus punya website sekolah dulu. Baru bisa menggunakan akun seperti itu. Ya, itu contohnya. Itu tinggal Ibu tambahkan aja orangnya, atau kalau mau simpel ya ini aja. Siapa saya memiliki link, ganti aksesnya editor, kemudian salin linknya, selesai. Sekarang saya coba di sini ya. Silakan. Nah, ini ya.
Jadi silakan Bapak Ibu klik di sana, maka Bapak Ibu juga bisa ngedit, ya enggak? Bisa ngedit nggak? Bisa ngedit nggak? Bisa harusnya. Kalau menurut aksesnya, bentar dulu. Jamboardnya saya bagikan dulu. Editor. Kok salending? Bisa nggak? Bisa nggak diedit? Nah itu Pak. Bisa kan? Harusnya bisa di ini ya. Nah bisa kan diedit ya? Bisa nggih? Nah bisa. Oh bisa. Oke bisa. Jadi bisa kolaborasi Bu Mediania. Nah kemudian selanjutnya adalah tadi apa ya? Pertanyaan berikutnya adalah sambil nih yang lihat di chat, bagaimana cara menambahkan background di Canva dari perangkat komputer? Itu kan upload Bu, sama aja Bu. Tinggal Bu masuk ke sini ya, ke unggahan, kemudian audio, Ibu unggah medianya, ambil dari komputer Bapak Ibu. Kan sudah tadi udah nih. Nah itu kira-kira, oh ya, bisa. Oke. Salam juga untuk Pak Dharma Diarta. Oke, terima kasih. Nah itu pertanyaannya yang dipesan, yang di chat. Ya, kalau ada yang mau ngomong langsung boleh deh, open mic deh, open mic untuk ini. Kan bisa open mic sendiri ya. Silakan, sambil kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Canggih IT-nya enggak Bu, saya bukan orang yang canggih IT-nya Bu. Cuman nyoba-nyoba aja Bu, terus tiap hari nyoba gitu ya. Jadi nah gampang untuk guru SD. Itu mungkin Canva itu yang paling gampang. Atau nanti kita sesinya di Google Slide. Kan Google Slide itu Bapak Bu Evilia Linda Ovita kan punya pasti akun belajar ID ya, atau Gmail lah. Nanti kita bisa bikin dari Google Slide. Kalau memang Canva agak sedikit menyusahkan, itu ya, misalkan. Nanti kita bisa ini deh. Nanti dibuatkan tutorial aja Bu ya. Buatkan tutorial, nanti yang publish, nanti yang berikan di ininya. Nah, setelah lomba berakhir nanti Tiang kasih link kita join ke komunitas Google Educator Group Kelungkung. Kita nanti banyak kolaborasi di sana. Berbagilah kalau Tiang. Ya, bisa Bu nanti kita ini buatkan. Nah, kira-kira ada lagi yang lain? Kalau enggak, saya tunjukkan sedikit proses produksi yang apa ya, yang apa ya, sedikit mungkin agak dari saya agak menjelimet gitu, misalkan ya, contohnya saya coba buka project saya ya, open project. Jadi kalau Tiang buat tutorial itu biasanya meletakkan dulu aset-aset yang dibutuhkan. Apa yang kita butuhkan kita buat di sini dulu ya, misalkan ini ya, background, intro, outro, baru nanti masuk ke video-video tutorialnya. Nah, contohnya yang praktek langsung kemarin itu ada yang misalkan ini tadi dia. Maaf, ada banyak. Ini misalkan pembelajaran ya. Teknik animasi twinning itu misalkan. Nah, ini misalkan. Yang buka. Yang pakai yang Camtasia. Ya, belilah lisensinya. Jangan pakai yang bajakan. Karena ini berlisensi gitu ya. Dia nyoba-nyoba aja gitu, suka nyoba-nyoba. Jadi, nah, oh ini yang belum jadi ya, maaf. Yang sudah jadi saya buka ya. Coba yang ini deh.
Oke, nah ini yang sudah jadi, kita ada beberapa track-track itu yang kita bisa buat ini di awal ini, ya. Kemudian muncul logonya, kemudian ada tulisannya, kemudian ini mulai videonya gitu ya. Kemudian, nah seperti itu misalkan penjelasannya nanti masuk ke software karena kita belajarnya mengenai software. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa apa ya track atau layer lah, track atau layer. Jadi ini untuk meletakkan video atau aset yang kita miliki. Ini kalau yang mau custom bisa juga di sini. Ini yang kalau yang mau custom kayak tadi tuh misalkan gimana biar muncul wajah kita pada saat proses perekaman juga bisa kita lakukan di sini. Ya. Misalkan contohnya seperti ini, new project. Nah kita akan mulai record di sini. Ya, record. Kita cek dulu kamera yang kita gunakan. Ya. Nah, cek kamera yang kita gunakan. Nah, ini kamera yang gunakan gitu misalkan. Oke. Nah, kemudian cek audionya, ya mikrofon yang kita gunakan karena di sini ada 2 mikrofon. Ya. Agak jelimet dikit lah kalau yang kayak gini. Nah, ini sistem audio kita nggak pakai karena kita nggak ngeluarin audio dari komputer gitu ya. Jadi tiang biasanya off kan. Nah, kemudian setelah itu baru kita proses recording. Nah, recording ini prosesnya udah jalan nih. Ya, jadi sekarang nggak muncul di layar karena prosesnya sudah jalan. Sudah jalan, kemudian kita mau jelasin apa gitu misalkan. Nah, seperti ini misalkan kita menjelaskan tentang cara pembuatan di Canva gitu misalkan. Ya, bagaimana membuat presentasi di Canva. Kalau udah selesai tinggal nanti ada tombol stopnya dia, stop gitu ya. Nah, ini akan membuka nih. Nah, seperti ini dia tampilannya. Kita silang yang di sini. Hasil rekamannya sudah muncul di sini. Nah, ini kan yang kadang-kadang Bapak Ibu cari kan yang ini kan, yang ini kan, ini video kita nih, yang bisa kita atur, ya. Apakah bisa dibuat bulat? Bisa aja. Di sini bisa kita buat bulat. Jadi di sini akan muncul 2 track di sini, track 1 dan track 2. Track 1 itu screen-nya yang di recording, track 2-nya adalah kamera yang di recording. Nah, kan itu tekniknya ya. Ini kita belajar teknik sedikit ya. Teknik. Jadi ketika nanti diputar, maka nah misalkan di sini bisa nggak green screen Pak, chroma key? Bisa. Tapi latarnya harus hijau atau warna yang tidak senada dengan yang ada di tubuh kita. Apa warna yang tidak senada yang ada di tubuh kita? Bisa kita gunakan. Tapi prefer saya gunakan yang green screen. Green screen. Jadi akan memudahkan Bapak Ibu nanti. Ketika nanti diputar, hasilnya kan seperti ini dia. Prosesnya udah jalan. Ya, jadi sekarang nggak muncul di layar karena prosesnya sudah jalan. Sudah jalan, kemudian kita mau jelasin apa, misalkan ini misalkan kita menjelaskan tentang cara pembuatan di Canva gitu misalkan. Nah, bagaimana membuat presentasi. Kira-kira seperti itu untuk ininya yang sederhana nanti biar. Silakan Pak Pak Nyoman. Silakan open mic-nya. Pak Nyoman, silakan. Pak Nyoman Seriba nih. Silakan. Kan bisa langsung sendiri di open mic. Pak Nyoman Seriba, silakan raise hand tadi. Itu angkat tangan artinya. Mungkin bertanya atau bagaimana? Silakan Pak Nyoman. Pak Nyoman apa Bu Nyoman? Nyoman Seriba gitu. Silakan. Atau salah pencet Pak? Mungkin saja bisa salah pencet ya. Lanjut aja dulu Pak. Belum ada tanggapan. Saya turunkan. Raris Pak. Oke, kita lanjutkan. Di sini Tiang bisa tahu ada komentar karena memang Tiang pakai 2 device ya. Ada 2 device yang berbeda saya gunakan. Yang satu buat kontrol chatnya, yang satu buat presentasi ya. Karena kebiasaan sih ya, kebiasaan. Hanya kalau ada kegiatan gini dari Google, hostnya satu, presentasi juga ya. Oke, nanti kita coba untuk buat panduannya ya, untuk Canva-nya. Nah, ada pertanyaan untuk ininya ya, Canva. Nah, selain ini yang apa namanya?
Camtasia. Camtasia ini banyak ininya ya, ada banyak sekali aset yang Bapak Ibu bisa gunakan. Ya, tapi kemampuan mengeksplornya itu harus lebih gitu loh, lebih. Jadi makanya Tiang sarankan untuk belajar dulu yang sederhana. Kalau tidak puas dengan yang sederhana ini tidak mencukupi kebutuhan saya, naikkan lagi ya, naikkan lagi Pak ininya Putu ada yang raise hand tadi, Pak Gusti Ngurah Dharma Yusuf kayaknya. Silakan Pak di open Gusti mic Ngurah aja. Dharma Yusuf untuk Silakan. bertanya atau bagaimana. Raris buka mikrofonnya. Nah ya Pak, terima kasih nggih. Untuk buat slide-nya seperti tadi pakai di aplikasi Kantanya itu nanti bisa bisa menggunakan aplikasi KineMaster Pak ya. KineMaster itu kan untuk recordingnya Pak nggih, kalau nggak salah nggih. Ya untuk recordingnya nih Pak nggih. Bisa kalau memang Bapak menggunakan HP silakan pakai KineMaster. Bisa aja, nggak masalah. Jadi Ya tinggal dia kebetulan nggih. tapi Kebetulan kemarin sering memakai KineMaster untuk buat video pembelajarannya, gitu, recordingnya. Oh, boleh Pak, boleh. Nggak masalah Pak, bisa menggunakan KineMaster. Ini tinggal Bapak putar aja kayak presentasi dia. Bapak jelasin, ngomong, bisa Pak. Iya Pak, terima kasih. Nih. Jadi nanti di lombanya tidak ada ketentuan software ya, apa aja boleh. Ya, Premiere pun boleh. After Effects juga boleh. Ya, namanya apa? Nggak masalah itu ya. Terserah. Tapi cuman ya lihat ininya ya. Nggak selalu hal yang luar biasa itu bakalan ini ya. Tapi yang terpenting tuh loh bagaimana kita menyampaikan pesan, kan gitu ya. Tujuan saya adalah menyampaikan pesan itu diserap oleh siswa kita. Kalau yang seperti itu konsep cara berpikirnya. Kenapa nggak pakai itu aja Pak? Kan keren tuh, bagus tuh. Ya saya ngerjainnya berbulan-bulan. Saya coba Pak. Oh gini. Saya pakai saya pakai berbulan-bulan. Saya edit berbulan-bulan. Ya nggak ada yang nonton. Kan capek juga kan gitu ya. Mending yang simple aja lah. Kayak semacam kalau ada Bapak Ibu tahu game Flappy Bird ya. Kan gamenya cuma naik turun gitu. Apa game yang lagi seru sekarang apa itu? Yang dari Cina itu, film yang dari Cina itu yang baru itu kayak Alice in Borderland. Game apa gitu ya judulnya, yang tidak begitu mengikuti. Ya Pak Budi itu, Pak Budi Mahardika, Squid Game. Nah itu lagi populer tuh. Gamenya cuman maju mundur gitu ya, yang kemarin populer saya liatin di ini. Kan sederhana, nggak terlalu rumit ya. Beda dengan PUBG apa gitu yang rumit gitu ya. Itu populer juga tuh gitu ya. Jadi tepat sasaran lah, tepat sasaran. Kira-kira seperti itu untuk ininya. Kira-kira ada pertanyaan lain lagi? Nah kalau yang contoh yang green screen, kemarin yang buat tuh ada di sini. Yang coba nggih. Open project. Ini sepertinya yang sana aja. Nah, ini kan green screen ya, Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi dia menggunakan remove color ya di sini. Tapi di belakang dia ini sebenarnya warnanya hijau loh. Ya, warnanya hijau kayak gitu sebenarnya. Tapi dengan teknik efek visual remove color, saya ambil yang warna hijau maka warna hijaunya hilang. Ya, kan itu ada pertanyaan tadi, gimana bikin ini bikin green screen? Bisa sebenarnya Pak, bisa. Ya, yang paling gampang tuh kan bikin di mana itu? Buat latarnya taruh di Zoom apa di Google Meet, nah, itu langsung hilang tuh ininya latar belakang kita, tapi latar belakang yang lain yang muncul kan gitu. Nah, contohnya seperti ini kan.
ya. Jadi siapa tadi yang nanya ya mengenai green screen itu ya? Ada tadi di atas tuh. Ada tadi di atasnya, terlalu panjang. Oh nih, Pak Juli. Pak Juli, green screen seperti di KineMaster bisa, tapi tidak di Canva gitu ya. Kalau mau di Canva berarti harus remove green screen-nya dulu, ya baru masukin ke Canva gitu misalkan ya. Jadi, nah seperti Niki, dia seperti Niki, dia akan apa ya? Nah ini kemarin ada tugas nih buat. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini contohnya. Jadi kita bisa, itu kan tiang di belakang. Kalau yang kayak gini kita harus menyesuaikan loh Bapak Ibu. Jadi yang di belakang yang mau kita jelaskan harus sesuai dengan yang screen kita, tampilan wajah kita yang transparan belakangnya pakai green screen itu. Ya sedikit lebih rumit lah kalau menurut dia, sedikit lebih rumit. Kenapa? Kita harus menyesuaikan dua video yang berbeda, kita sesuaikan ya. Jadi video A dan video B kita sesuaikan supaya pas apa yang saya omongkan dengan yang di belakang yang muncul. Misalkan contohnya Niki, nah misalkan Niki contohnya kita harus sesuai nih, ketika nah Niki misalkan Nah, ketika saya bilang Gmail, yang di belakang tuh statistik Gmail yang keluar. Jadi Google Workspace punya Gmail, statistik Gmail yang kelihatan. Jadi nyambung antara omongan tiang dengan di latar. Kan itu yang penting ya. Kalau nggak nyambung kan aneh nanti. Nah, memang butuh proses untuk seperti ini kalau tiang sih. Nggak bisa kita instan gitu loh. Kalau instan sepertinya nggak ada. Nih. Kalau tiang dari tiang nggak ada, mungkin dari tutor yang lain mungkin ada yang instan, nggak tahu dia. Tapi kalau dari tiang, setiap perjalanan butuh waktu. Jadi, setiap menyampaikan apa di belakang. Nah itu langsung muncul di belakangnya Google Drive juga. Nah contohnya seperti ini nih. Kira-kira gitu Pak Gede kalau untuk green screen ya. Jadi KineMaster pastikan beli ya. Jangan pakai yang bajakan. Ya, jadi kita pendidik nih, kita pendidik nggak etis kita menggunakan ngajarin hal yang nggak benar ke siswa kita gitu. Misalkan kan gitu ya, contoh aja lah. Walaupun ya nggak apa-apa lah gunakan bajakan selama belum bisa beli, tapi kalau ntar udah bisa beli aja lah kan gitu. Kalau memang mau benar-benar gratis, Bapak Ibu sebaiknya migrasi aja deh. Migrasi pakai Linux aja. Semuanya gratis di sana. Ya, sebagian besar itu gratis di sana di Linux. Sistem operasi nggak usah beli kayak Windows itu. Windows kan gitu ya. Windows kan beli ya. Kalau di Linux itu gratis. Ini software device atau komputer yang saya gunakan untuk proses melihat chatnya itu yang gunakan Linux ya. Jadi kan free gratis. Kalau mau gratis nih ya, gratis dan memang legal gitu ya. Jadi bukan gratis yang ilegal gitu ya. Jadi ya seperti itu kalau saran tiang sih. Nah tapi kalau nggak bisa ya sudah gunakan saja yang ada gitu, yang ada gitu ya. Ya membatasi. Oke, itu kira-kira untuk di green screen sudah ya. Nah kalau di sini termasuk nanti interaktif hotspot di sini. Saya bilang fitur barunya. Jadi videonya bisa diklik bagian tulisannya menuju link tertentu kayak di YouTube itu loh. Kayak interaktif dia ininya, videonya kayak interaktif. Jadi dia nyoba beberapa hal di sini. Kalau nggak sanggup beli berarti saya pakai trialnya. Kalau nggak gunakan yang lain. Kalau pakai animasi juga bisa ya. Animasi yang whiteboard kan, whiteboard tuh papan tulis, gunakan
Xplay gitu misalkan, ya Xplay atau Powtoons gitu ya, Powtoons yang gratis tuh. Xplay juga gratis, cuman ada watermarknya yang bagian bawah. Ya, atau Sparkle yang video scribe itu juga bisa. Kan ada yang versi gratisnya 7 hari. Nah, itu bisa digunakan untuk bikin, masa nggak bisa bikin konten satu pun yang 7 hari. Jadi kalau mau pakai lagi yang ini, ganti lagi emailnya. Ya, gunakan aja fake email, kan nggak salah ya. Orang bisa daftar-daftar terus kok. Kan gitu, bisa gunakan terus-menerus. Ya, gitu misalkan contohnya nih. Ngakali namanya ngakali, tapi tidak melanggar hukum ngakalinya. Nah, itu. Kalau mau benar-benar gratis, gunakan Google Workspace for Education. Itu akun belajar ID-nya diaktifin semua. Nah, fiturnya akan lengkap di sana. Ada banyak fitur, ya bisa belajar di sana. Nah, kemudian untuk screen recording yang lain bisa menggunakan screen rec. Ya, screen rec nih seperti yang tampil di sini, itu screen rec nih. Jadi bisa untuk recording, nah, ya recording monitornya. Ya, nah ini proses recording, screen recording. Nah, ini kan sudah mulai proses recording nih, kedip-kedip bagian yang di sini dia. Tapi jeleknya di sini dia muncul ya ininya. Nah ini misalkan. Nah, yang stop, maka dia tampilannya seperti ini. Ini yang software yang ringan ya, terbilang ringan. Jadi seperti ini. Nah kalau mau pakai apa namanya kameranya juga bisa ya. Jadi diaktifkan kameranya. Nih, nah kameranya seperti ini. Misalkan seperti itu. Nih. Jadi kalau mau kadang-kadang tuh di tampilan kita tuh aneh-aneh ya. Jadi bisa gunakan OBS Studio itu. Nanti gunakan kameranya OBS Studio di sini. Ya, tapi nyalakan dulu OBS Studio. Maka nanti yang muncul apa ya? Semacam ya lebih menarik lagi dia. Jadi software di dalam software dikombinasi gitu lah. Ya. Yang coba buka OBS nih. Ya, kita masuk ke yang lebih detail lagi. Setelah tadi yang paling gampang. Nah, di sini kita bisa bentar. Sebentar nih. Nah, di OBS Studio kita bisa lebih unik lagi. Ya, lebih unik itu apa? Kita bisa menambahkan banyak hal. Ya. Kita bisa menambahkan banyak hal di sini. Misalkan tadi nah, kita mau ada gambar monitor gitu misalkan, contoh ya. Contoh aja. Nah, kita belajar banyak software itu. Tutorial, kita ambil background-nya. Oh, maaf. Layar deh ya, layar. Monitor gitu ya. Misalkan kita gunakan yang ini misalkan biar kelihatan unik gitu ya. Oke, kita gedein. Oh, komponennya pecah ya, gitu ya. Nah, contoh aja nih. Nah, kemudian kita memasukkan video capture kita. Ini kameranya, oke. Nah, kameranya kita letakkan di bagian sini. Nah, misalkan seperti ini nih. Nah, kan kelihatannya kita di dalam monitor. Kelihatannya. Nah, terlihat gini nih. Jadi, kita ada di dalam monitor, itu misalkan. Nah, kalau mau yang interaktif kemarin seperti ini dia contohnya. Yang lihat pakai OBS tuh kayak gini. Nah, dia yang coba nih. Yang hapus ini dulu. Oke, maaf. Gambarnya kita ganti. Kita browse.
mereka tuh pakainya kalau nggak salah papan tulis ya, papan tulis kalau nggak salah di sini. Jadi kayak gini dia. Nah, oke. Nah, kayak gini dia papan tulis digunakan. Nah, dia gedein kayak gini. Nah, di sini yang jelasin dia pakai kalau nggak salah kita tambah gambar lagi image HP gitu. Gambar smartphone. Nah, kayak gini. Nah, gambar smartphone kayak gini. Gitu ya. Jadi dibuatnya misalkan nah, nanti gambar ini dimasukkan ke sini sama dia. Nah, contohnya seperti ini yang contoh ya. Jadi seperti ini bagiannya dipotong gitu misalkan, taruh di sini. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi yang jelasin sini nanti penjelasan apa namanya dari screen-nya nanti ya ini mana screen Windows Capture-nya dia ini ya penjelasan sini. Sini. Nah, apa yang digunakan misalkan pakai yang nah ini. Oke, nah sorry maaf. Yang ini. Harusnya dikunci aja dulu penjelasan capture ini. Nah, aduh maaf salah nih. Berarti nggak yang ini deh. Ada kalkulator deh. Oh, ada yang ini. Nah, kita jadi aplikasi yang mau ditampilkan tuh apa gitu ya misalkan ya. Misalkan saya buka video deh satu deh ya. Biar kelihatan. Nah, video ini deh. Nah, kita coba apakah muncul ya. Saya muncul ya. Video capture atau window aja deh. Kita coba deh. Nah, ini misalkan nih ya, tampilan ini yang muncul misalkan ada penjelasan di sini ya, di oke. Ini banyak nih. Nah, atau ini saja nggak apa-apa, penjelasan mengenai screen rec gitu misalkan ya, di oke. Nah, maka dia diletakkan di sini sebagai penjelasannya. Jadi salah satu aplikasi kita bisa apa ya tampilkan di sini untuk kita gunakan. Misalkan ini explore juga bisa, jadi explore ya. Misalkan cara membuat folder gitu misalkan ya. Nah, seperti itu misalkan Nah, ditampilkan. Di sini menjelaskan yang di sini adalah tampilan dari screen-nya. Jadi ketika mau melakukan proses recording, lakukan start recording, maka kan kelihatan interaktif ya, kelihatan lebih menarik dia gitu misalkan. Taruh di sini ya, biar tangannya ini kita geser gitu misalkan. Nah, ini contoh saja. Jadi ada banyak hal yang bisa Bapak kombinasiin untuk Bapak Ibu kombinasiin untuk membuat media pembelajaran. OBS bisa, screen rec bisa, apa saja deh yang Bapak Ibu bisa gunakan yang bisa pada intinya nanti pesan yang disampaikan pada video Bapak Ibu ngena ke siswa gitu aja konsepnya kalau itu ya. Pesan yang disampaikan Bapak Ibu
pada siswa itu ngena, itu aja. Nih, seperti yang disampaikan Pak Agus Dipa, OBS memang lebih multifungsi dia. Nah, cuman dia di kelemahannya dia nggak ada editingnya gitu aja. Cuman bisa lebih banyak recording dia. Sama streaming karena dari namanya OBS gitu ya. Ya. Dia untuk streaming dia. Ya. Jadi kalau mau OBS mungkin bisa kunjungin aja website OBS-nya nih. OBS itu ya. OBS Studio. Nah, OBS Studio. Mungkin nih. Nah, bisa di-download dari sini. Ini gratis nih. Ini Open Broadcaster Software itu ya. Itu gratis tuh. Bisa digunakan. Kalau ini oke lah. Silahkan digunakan. Gratis ya. Jadi ada di Linux, macOS juga Windows. Nah, tapi OBS ini memang optimal digunakan untuk kegiatan streaming, live streaming gitu ya. Sama seperti StreamYard itu, StreamYard juga sama seperti OBS. Kira-kira itu. Ada lagi kira-kira pertanyaan Bapak Ibu untuk ini, untuk gini videonya. Nanti boleh deh tanya-tanya juga di grup chat ya, grup chat. Kita ini tutorialnya kasih tahu dong gitu ya, misalkan. Nah, lalu Bapak Ibu yang lain udah punya tutorialnya, share juga kan, kasih tahu temannya kan gitu. Kan lebih baik menurut saya. Kita bekerja sama dalam tim itu jauh lebih baik. Ya. Sendiri itu buat saya nggak asik. Itu kenapa kita butuh pasangan hidup di rumah gitu ya. Itu ya, contoh ya. Jadi dari saya gitu ya. Kalau sendiri itu kan nggak enak ya. Bener nggak Pak? Sendiri nggak enak. Bu, gitu ya. Jadi kita butuh pasangan buat komunikasi. Ya. Sama seperti pelatihan ini, nggak cuman saya, jadi Bapak Ibu boleh berkontribusi. Ya, saya bukan orang hebat, saya hanya ingin berbagi dan kemudian saya ingin mendapat ilmu juga yang baru dari Bapak Ibu. Ya dari banyak hal kan gitu ya. Nah, di Google Classroom apa aplikasi yang di-download? Saya coba install kok nggak ada yang bisa ya. Oh, Bapak mau pakai apa nih? Oh bisa Pak, bisa. Bagian software dan aset di link nomor 3. Bisa di-download. Bapak diekstrak dulu Pak. Di petunjuknya kan ada di sana, di sini. Di kelas ini. Yang punya banyak kesibukan bisa live, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak ada ini juga. Ini ya. Ketentuan. Jadi bagi yang hanya ingin mengikuti aja. Nah di sini kan ada. Silakan download WinRAR dulu buat ngekstrak gitu ya. Pak Bu Safri apa Pak Safri ya? Ya. Enggak apa-apa. Nih, yang mau keluar silakan keluar enggak apa-apa. Sudah sore juga nih. Kalau masih ada masalah Pak Safri nanti chat aja Pak ya. Nanti kita remote lah dari sini biar bisa installnya gitu ya. Nah, tapi spesifikasi Bapak juga komputernya juga diperhatikan nih. Itu Bu Made bilang, Mei Diani bilang bisa tuh installnya, tapi diekstrak dulu ya, ikuti panduannya. Nah, apapun software yang Bapak Ibu gunakan, boleh, itu ketentuan dari panitia. Tapi hasilnya nanti harus ngena ke siswa. Tujuan kita itu, bukan aplikasinya, tapi bagaimana pesan yang Bapak Ibu sampaikan kepada siswa, itu bisa melekat pada siswa gitu kan. Ya, meracuni lah gitu ya dalam bahasa ininya, meracuni. Sehingga yang positif ya meracuni ya. Jadi dia terngiang-ngiang. Oh, pelajaran itu begini gitu ya. Jadi dia terus ingat-ingat gitu ya. Terus ingat-ingat. Nah, itu konsepnya sekarang hari ini. Ya. Nah, terakhir kalau memang enggak ada lagi, jadi yang sampai akhir mungkin nanti sebentar. Nah, yang bagi sedikit mengenai kelas yang ikuti kemarin. Yang terakhir yang masih ada di sini beruntung. Sayangnya ini tidak bisa Tiang share ke luar. Jadi Tiang tampilkan di sini. Karena ini modul masterclass. Nanti saya minta izin dulu kalau bisa di share, nanti Tiang share. Jadi
kelas Edu Creator Academy 2021 ya. Jadi kemarin katanya ada 8.000 orang yang daftar, yang diloloskan cuma 20 orang ya. Salah satunya channelnya yang diloloskan ya. Jadi kita di sini belajar mengenai, nah ini seperti ini ya, saya dapat kemarin. Guru bahasa Inggris bisa bantuin terjemahin ya, open mic. Bantuin terjemahin gitu ya. Karena berlisensi Pak Sinta ya, karena itu berlisensi dari edu kreatornya. Jadi yang minta izin dulu, kalau bisa di-share, saya share gitu ya. Kemudian persiapan kelasnya juga ada, jadi ketahui mata pelajaran dan jadwalnya gitu ya. Jadi karena ada data pribadi di sana ya, ada mulai kanal branding, perencanaan konten, cara riset, teknik mengajar, menulis naskah. Yang Tiang sampaikan tadi teorinya adalah yang membuat Bapak Ibu bosan, ya kayak gitu Tiang kemarin dapatnya. Nggak diajarin softwarenya di sana kemarin, tapi diajarin bagaimana kita menyusun sesuatu supaya message-nya apa pesannya itu nyampe ke siswa, ke audiens. Di sini audiens gitu ya. Nah, kemudian proses syuting, visualisasi, musik dan suara, promosi, penghasilan, produktivitas. Nah, yang terakhir itu penghasilan yang terakhir. Ya, penghasilan yang terakhir. Jadi, itu menyesuaikan sekarang Bapak Ibu. Makin banyak orang yang menikmati manfaat dari video yang Bapak Ibu buat. Ya, kalau sekarang kan Bapak Ibu bikin video nih, nanti kalau menang berarti hak miliknya PGRI Kelungkung nih, karena lomba nih ya. Nanti ke depan setelah lomba Bapak Ibu bikin konten dong. Saya makin banyak konten kreator di Bali ya. Kita juga ada ya YouTuber Bali itu ya, guru-guru yang belajar YouTube juga untuk penyampaian itu ada grupnya ya. Nanti bolehlah yang share tuh, saya minta Pak Komang tuh untuk membagi linknya supaya Bapak Ibu nanti bisa join di grup YouTuber Bali itu ya. Nanti belajar dari sana juga ya. Nah, kemudian sampai yang terakhir ya. Nah, kalau kita mikirnya penghasilan dulu, waduh nanti nggak bakalan mau bikin video nanti. Kenapa? Ya kan nggak bakalan butuh waktu panjang ya. Bahkan salah satu YouTuber kemarin yang memberikan materi, mereka membangun channelnya 9 tahun ya. Baru di tahun ke-9 mereka bisa menghasilkan gitu cerita yang kemarin yang dapat. Jadi konsistensi mereka lah. Sendiri apa bertim sih? Sebaiknya bertim sarannya. Kalau membuat kanal YouTube itu sebaiknya bertim. Ya, karena prosesnya banyak kan. Ada yang menuangkan ide gitu ya. Kalau Bapak Ibu kan dalam satu ini bisa kolaborasi sama teman-temannya. Di sini kan jadi ada banyak teman nih. Ada 79, ada 100 sekian orang tadi, ada 83 orang nih yang ada di sini. Masa nggak bisa berkolaborasi? Yang bisa audio editing, oke, jalankan yang audio editing. Yang bisa bikin ide, jalankan idenya. Yang bisa bikin karakter, buat karakternya. Nah, nanti buat timnya lah. Kita kan di Kelungkung deket tuh, udah bisa komunikasi. Ya. Saling mengisi kalau Tiang, saling mengisi. Tiang pun sama juga. Tiang sambil cerita sedikit, Tiang juga mengembangkan CBT, komputer basic test, namanya Exam Patra. Itu kan kolaborasi dengan beberapa guru tuh, pendidik ya, Exam Patra. Jadi dia semacam CBT ya. Jadi kita ngomong kegiatan yang sedikit aja, Exam Patra ya, exampatra.com. Nah, ini CBT yang dibuat oleh lokal gitu ya. CBT itu apa ya? Itu yang kayak UNBK itu loh, ANBK itu loh, model kayak gitulah ya. Ya, jadi biar sekolah bisa menggunakan model tes kayak gitu. Jadi kita bikin model CBT ya. Pengembang utamanya namanya Pak Ari Martane ya. Nah, saya di bagian mana gitu ya. Kemudian ada Pak Patra Official ya. Nah, ada juga Pak Fikri namanya dari Jawa Tengah. Ada juga Pak Syabudin yang dari Sulawesi gitu ya. Kita kolaborasi buat ini. Tapi Exam Patra itu lahirnya di Bali. Ya, jadi Exam Patra adalah salah satu CBT yang lahir di Bali gitu ya. Kita punya CBT gitu ya. Nah, itu kira-kira untuk
apa namanya tema kita, nih. Jadi kira-kira seperti itu nih untuk share-nya. Nah ini, jadi ini jadwalnya padat ya. Waktu kemarin yang dari jam berapa ya? Jam 8 sampai jam 10 hari pertama. Kemudian hari kedua dari jam 1 sampai jam 4 mantengin. Itu praktek semua. Nggak kayak kita sekarang saya ngomong gitu. Kebanyakan prakteknya ya kayak tadi dulu. Oh nulis gini, segera buat, kasih waktu 10 menit. Segera buat gitu. Okay. Nah kemudian ada sesi mentoring. Ini mentor-mentornya kreator-kreator yang sudah oke ya sama data science-nya YouTube. Ini Indra Aziz mungkin populer ya. Kalau yang kenal founder Vokal Plus yang apa ya? Yang melatih banyak penyanyi-penyanyi papan atas lah. Ya. Indra Aziz yang subscribernya banyak banget ya. Ada animator kok bisa, channel Kaharu TV yang Ayo Mikir dan Ayo Main. Kemudian kreator algoritma dan data science school nih Bu Safa itu ya. Sama nah ini dari YouTube nih Bu Bele Larasati ya. Itu yang kemarin ngasih. Jadi gimana algoritmanya YouTube? Ya YouTube itu bagaimana bekerja gitu nggih. Ceritanya seperti itu nggih. Jadi ada banyak. Nah, ini mentor-mentornya yang dari kok bisa sama Nose ID itu apa ya? Kartun yang ya yang mengedukasi gitu nggih. Jadi seperti itu. Jadi kelas private lah bisa dikatakan, tapi diselenggarakan oleh Kemdikbud bekerja sama dengan YouTube dan Edu Creator gitu nih, Edu Creator. Nah ini kebetulan channel saya di sini masuk di grup 2. Nah, entah pemilihannya kayak gimana saya nggak ngerti, cuman dari kemarin diajak ini wawancara nembus ke sini, itu intinya seperti ini. Oke. Jadi materinya ada sedikit di bawah. Nah, jadi lebih banyak yang kayak gini nih, ya. Kayak gini kemarin dikasih, nih. Quote-nya tuh hampir berapa ya? 20 nih dalam slide ini. Quote aja banyak ini. Ya. Karena ini bisa memicu motivasi katanya menurut mereka. Nih. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Mulai kanal edukasi di YouTube. Nah, ini tipsnya. Ya, jadi menentukan topik bidang, membuat konsep. Nah, tadi konsepnya udah saya kasih, mempersiapkan teknisnya. Ya, jadi modelnya seperti ini ya. Di pertimbangannya ada ini ya, faktor internal, kemudian bidang yang jatuh yang menjadi passion Bapak Ibu, passionnya apa gitu. Passionnya apa? Passion itu apa ya? Kegemaran, kesukaan, kebisaan gitu ya. Nah, kemudian kalau faktor eksternalnya ya pilih topik yang dicari banyak orang. Kalau mau cepat gitu, pilih topik yang masih jarang dibuat. Tapi kalau Tiang sendiri, channelnya kan khusus untuk pembelajaran tuh, untuk siswa maupun tutorial software untuk pembelajaran secara online untuk guru gitu, misalnya pendidik gitulah ya. Sasarannya sih ke sana. Nah, kemudian membuat konsepnya ya. Nah, nanti di konsep itu nanti bisa lebih detail, kalau di sini diajarin lebih detail. Ini kalau saya ngajarin yang lebih detail kayak gitu, kalau yang dasarnya belum kan susah juga nih. Jadi tadi dasarnya nih. Nah ini format penyajian visualnya bisa live action ya, menggunakan kamera dan syuting langsung. Ada visualisasi menggunakan penggambaran dan animasi. Kan ada juga banyak seperti itu ya. Kalau pembelajaran biasanya banyaknya visualisasi ya, penggambaran dan animasi. Kemudian ada campur menggunakan keduanya. Nah, kemudian nanti ada branding kanal. Ya, kalau ada pertemuan lagi kita ini ya, kita coba yang di branding kanal YouTube ya. Kemudian fitur pendukungnya bikin playlist, community tab, live streaming, dan yang terakhir tentunya monetizing yang ditunggu-tunggu ya, monetizing. Pada saatnya Bapak Ibu bisa monetizing. Jadi kalau channel saya itu saya bangun dari tahun 2019. Baru bisa dimonetizing di tahun 2021 awal. 2020 akhir lah ya. Nggak tahu cepat, mungkin karena yang ngeset guru-guru kali ya.
bisa cepet. Katanya sih cepet tuh untuk udah setahun tuh udah bisa cepet. Kan organik, dia nggak pernah meromosin. Kirim linknya ke channel link Tiang, kirim ke WA, itu please like and subscribe ya, dia nggak pernah kayak gitu. Jadi itu namanya nyampah tuh orang tuh nggak suka, itu bikin sampah itu ya, spamming, nggak suka. Jadi buat apa subscribe kalau nggak ada. Nah tapi kalau memang dibutuhkan silakan sub lah gitu ya. Nggak ini ya. Jadi live streaming bisa. Kalau live streaming tuh model kayak Indonesia Belajar itu ya, live streaming. Ya, biar kita tahu bedanya ya. Playlist, komunitas, live streaming. Jadi 2 orang berhadapan pakai StreamYard gitu misalkan, atau pakai OBS lah ya. Ya, jadi pakai StreamYard yang enak itu, kalau menurut saya pakai StreamYard itu enak. Ya, ada yang gratisan sih, yang StreamYard. Jadi online dia, jadi 2 orang berhadapan belajar mengenai. Ini agak ini ya, coba yang ini aja deh. Kita akses YouTube deh dulu, biar tahu bedanya nih. YouTube yang cari channel Indonesia Belajar. Nah, di sini channel ini biasanya ada, nah kayak ini. Kalau ini channelnya buat yang, kebetulan yang punya channel teman sekampus dulu. Nah, bedanya dia sudah sangat mendalami bidang IT. Kalau Tiang, ini namanya live streaming ya. Ini namanya podcast ya. Podcast sekalian live streaming dia. Nah, di channel ini yang menginspirasi saya untuk membuat konten-konten pendidikan. Ya, kalau ini khusus dia data science, ya, kemudian coding gitu ya, isinya kayak gitu. Jadi segmen pasarnya berbeda. Ya, kalau saya sih segmen pasarnya guru. Ya, seperti itu misalkan. Ini podcast yang lagi populer kayak gini kan sekarang, podcast itu ya. Ya, live streaming itu kayak kemarin yang coba untuk apa ya, MPLS. Bapak Ibu yang gunakan live streaming untuk MPLS ada ya? Kan kemarin daring, ya, bisa dicek deh, ada kan? Ada yang menggunakan ya live streaming ya. Nah, jadi di YouTube kita menggunakan live streaming, ada masih recordingnya. Ya, biar tahu bedanya antara gini ya. Nah, jadi list MPLS nih. Streaming. Nah, ini kumpulan streaming ya. Nah, ini yang rapat koordinasi PSMK yang saya live streaming. Jadi ada berbagai macam hal yang kemarin kita streaming gitu ya. Nah, ini koneksinya udah mulai lambat. Oke. Nah, streaming itu intinya on real time. Jadi bisa dikatakan pada saat tayang kita langsung tayangkan di YouTube. Itu nih. Streaming. Nah, seperti ini ke. Nah, kemudian ini aja yang share nih sebagai ini ya, makin sore biar makin ini yang share deh di sini. Nah, silakan kalau mau keluar. Nah, itu kanalnya bagaimana tips untuk ini dari Akademi Edukator nih, Akademi Edukator ya, mereka yang ngasih tips gimana memulai kanal edukasi di YouTube. Nah, itu mungkin lebih enak untuk ditonton nanti ya. Nah, kemudian itu dulu ya. Kemudian cari jati dirimu, resep membangun branding yang kuat.
tentukan karaktermu, rencanakan tampilanmu gitu ya. Nah, value-nya apa, audiensnya siapa, competitive landscape-nya, tagline-nya apa, ya. Kayak gitu ya kalau buat ini ya, branding. Ya. Branding itu ada kaitannya dengan target market juga. Ya. Kemudian rencanakan tampilanmu, buat logo, warna, tipografinya kayak gimana. Biar spesifik buat mewakili kita. Nanti untuk YouTube nih, YouTuber terutama, ya. Jadi lebih spesifik, ya, lebih menjual gitu ya, menjual. Nah, kemudian menyusun perencanaan konten yang solid yang tadi saya sampaikan. Kenapa yang sederhana dulu? Supaya Bapak Ibu semangat bikin konten berikutnya. Kalau di awal aja sulit, nah konten berikutnya jadi lebih sulit kan gitu jadinya, ya. Di awal dulu, oh ternyata mudah, besok buat lagi, ya. Mudah, buat lagi gitu misalkan. Ya. Pak Satria kalau memang waktu tolong di ininya nggak apa-apa, biar di ini, ya. Enggak, siapa? Nah, bikin alur kontennya, ide, menulis, syuting, editing. Itu alur yang apa ya dalam pembuatan konten YouTube ya seperti itu yang ini. Ide dulu, idenya apa nih? Kalau guru tuh gampang idenya, ngambil aja dari KIKD gitu. Udah dikasih idenya gitu. Tinggal kita improvisasi aja. Kalau yang lepas itu yang susah ya, tutorial lepas itu yang susah. Nah, kemudian tulis skrip storyboardnya kayak gimana, skripnya kayak gimana, alurnya kayak gimana gitu ya. Setelah itu buat syutingnya sesuai dengan alurnya, jangan lepas dari alur. Nah, setelah nikah baru kita editing. Nah, ini ya yang penting kalau bikin konten lebih baik tim yang memiliki beda kemampuan. Beda kemampuan. Di sini dia. Tapi kalau sendiri bisa nggak? Bisa aja, nggak masalah loh. Nah, kemudian materi pelengkap, ya, menyiapkan penggunaan dan promosi, materi untuk tugas, pembahasan tugas. Nah, untuk guru kan itu aja kan sebenarnya kan, untuk pendidik, ya. Enggak, Pak Adi. Kira-kira peserta sudah puas mungkin. Oh, oke. Kalau sudah silakan. Silakan. Sebenarnya ada banyak yang lain lagi, nanti ini aja deh di lain waktu kalau memang sudah ini ya, sudah waktunya. Yang sambil ngobrol juga. Soalnya pesertanya nggak mau ini nih, nggak mau open mic semua nih. Pada bengong melototin aja. Enggak. Ini silakan. Kira-kira kalau memang ada pertanyaan, silakan. Silakan Bapak Ibu yang kira-kira masih ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi ini dulu, artinya hari ini. Silakan disampaikan. Izin Pak. Silakan. Garis Pak Safri. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Kalau melihat dari pemaparannya, ya saya fokus ke Canva tadi Pak, yang di awal, yang untuk kita kerjakan tugas kita. Berbeda sekali dengan sebelumnya. Kalau dulu tahun lalu video pembelajaran itu kan guru-gurunya dibuat pakai KineMaster ya. Jadi ada konten. Oh, boleh Pak. Boleh Pak, boleh. Ya, maksudnya kalau kayak melihat dari Canva tadi lebih banyak menggunakan teks gitu kan. Beda sama yang kemarin-kemarin, karena kalau kemarin kan gurunya ada tampil di sana. Tapi kalau tadi Bapak bilang boleh, bisa sih dikombinasikan gitu. Kita menggunakan KineMaster dan lain-lain, kita gabungkan di Canva. Ini kan ada waktu 2 hari Pak, untuk 2 hari ya kita diberi waktu untuk mengerjakan yang sederhana. Nah, itu nanti ada koreksi-koreksi atau kita boleh nanti memperbaikinya lagi setelah dari 2 hari itu. Karena kan saya lihat dari peraturannya pengiriman itu sampai batasnya tanggal 18 kayak November ya. Itu gimana Pak? Boleh nggak kita perbaiki meskipun dalam 2 hari ini kita masih belajar nih, masih meraba-meraba. Bisa nggak lewat dari 2 hari itu kita masih perbaiki lagi? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Baik Pak, sebelum dijawab oleh Pak Ardi, mungkin bisa kami sampaikan nih dari panitia bahwasanya untuk pelatihan ini khusus ada untuk pengiriman tugas.
Jadi bagaimanapun selesainya itu dikirim. Nah, untuk lombanya itu silakan pengembangan sendiri-sendiri gitu. Jadi bisa dikembangkan lebih banyak atau bagaimana itu yang pasti tidak keluar daripada jenis lomba. Itu demun Pak, makin saya serahkan kepada Pak Ardi. Dari sang Pak Ardi. Oke, terima kasih Pak Satria. Gini Pak Sapri, begini sebenarnya. Kalau kita tujuannya, kalau Bapak mungkin sudah mahir menggunakannya, kita juga nyasar bagi teman-teman yang belum bisa sehingga gunakan Canva sederhana nih, bisa nih buat video yang sederhana dulu. Kalau kita nyasar yang sudah bisa, kan mereka udah mahir tuh. Kalau udah mahir, saya kan ngajarin bebek berenang jadinya kan gitu ya. Kan gitu. Ya kan. Ya. Nggak nyambung ilmunya ntar gitu. Sehingga yang belum bisa sama sekali kita dorong push mereka untuk mulai buat konten lah ya. Karena ini kan hal yang ke depan kemungkinan akan jadi wajib dalam tanda kutip gitu loh. Kita dituntut gitu loh. Kan kita tahu menteri kita kayak gimana kan gitu. Mereka tuh orang teknologi semua. SDM orang teknologi, pendidikan orang teknologi. Ini banyak sekali mereka bagaimana pendidikan itu dibantu dengan teknologi. Bahkan sekarang bekerja sama dengan Google kan melalui Belajar ID. Itu yang kerjasama kan Kemdikbud Pak. Kemudian satu lagi Kominfo kerjasamanya sama Microsoft loh Pak. Ada satu lagi Pak, instansi lain Pak, kerjasamanya sama AWS Pak, Amazon Web Service. Nah, begitu, itu. Sehingga PGRI mungkin berpikir, oh kita mulai dari yang start awal deh, ya. Paling nggak guru di Kelungkung bisa bikin konten sederhana aja, cukup dulu. Nanti bertahap, makin hari, mungkin nggak cuma di hari guru kita adakan pelatihan, hari yang lain juga untuk menambah wawasan. Nah, jadi teman-teman yang ikut hari ini yang sudah menang, kan bisa jadi pembicara nanti ngajarin temennya make software yang dibutuhkan. Ada yang pakai apa tadi Pak yang Bapak sampaikan Pak yang dari HP itu Pak? KineMaster. KineMaster mungkin, atau mungkin aset recording, atau pakai Camtasia, atau pakai Astun, atau pakai apalah. Karena lebih beragam jadinya. Kan kita nggak bisa harus pakai software KineMaster loh, nggak bisa kita kayak gitu kan, beda-beda kan. Jadi seperti Bapak mungkin sebaiknya nggak ikut tadi. Karena kenapa? Karena udah bisa gitu loh Pak, udah bisa gitu loh. Belum Pak, masih belajar juga saya pelan-pelan. Kan gitu. Jadi yang teman-teman yang baru terutama kita akomodasi dulu yang baru, yang mahir, tolong juga gitu, berbagilah sama teman-teman yang mahir gitu ya. Teman-teman yang belum bisa diajarin lah gitu loh. Berbagi ilmu kan tidak akan mengurangi ilmu kita, bahkan menambah. Itu contohnya ya gitu. Nanti kalau untuk lombanya, Bapak pakai apa aja boleh lah. KineMaster, Bapak pakein After Effects, Bapak pakein Adobe Illustrator, Bapak pakein apa lagi tuh, Adobe Premiere, boleh itu loh. Kan hasil akhirnya nanti dilihat nanti ngena nggak ininya, pesannya ke siswa gitu misalkan. Itu kira-kira Pak Syafri. Baik Pak Syafri, itu tadi tanggapan dari Pak Ardi dan juga Tiang mewakili panitia. Apa ada yang ingin bertanya lagi atau kita cukupkan dulu sampai di sini? Cukup nih. Baik Bapak Ibu, pertama-tama Tiang sampaikan terima kasih kepada Pak Putu Ardi Supartawan dari SMK Negeri 1 Kelungkung yang sudah memberikan banyak sekali ilmu kepada kita nih, terutama yang baru-baru belajar di video pembelajaran. Jadi sangat banyak ada di dunia maya itu apa yang harus kita bisa pergunakan di dalam pembuatan video pembelajaran. Mungkin dapat yang buat kesimpulan pada hari ini. Yang pertama, pagi tadi kita sudah melaksanakan pembukaan yang dibuka secara resmi oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kelungkung. Kemudian pemberian materi dari Bapak Putu Ardi Supartawan yaitu Canva for Education, Google Slide, Camtasia, OBS Studio, kemudian ada pengenalan tentang GEG Kelungkung, ada Google Education, kemudian pengenalan tutorial beberapa aplikasi,
Nah, yang paling penting yang dapat saya garis bawahi pada pertemuan hari ini yang disampaikan oleh Pak Putu Ardi Supartawan adalah pesan yang disampaikan di dalam video itu ngena. Jadi seperti ibarat tidak bertepuk sebelah tangan lah antara video dan tujuan yang ingin kita capai. Nah, kemudian kami dari panitia mohon maaf karena penggunaan Google Meet tidak bisa maksimal karena peserta dibatasi hanya 100 orang yang bisa masuk di dalam Google Meet itu. Jadi ada beberapa teman-teman sahabat-sahabat lainnya yang berada di Google Meet kedua. Jadi itu ada 12 orang. Jadi kami sangat mengapresiasi semangatnya untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan tentunya berhasil dapat kita gunakan di dalam dunia pendidikan. Nah, untuk teman-teman yang memerlukan info-info lebih jauh tentang video pembelajaran, baik itu kepada Pak Ardi ataupun panitia, boleh chat di grup WA atau langsung menghubungi Pak Ardi. Nanti bisa diremut mungkin melalui AnyDesk atau aplikasi lainnya. Nah, kemudian untuk lomba mungkin dapat kami sampaikan bahwasanya peserta lomba tidak harus dari peserta pada pelatihan hari ini. Jadi siapa saja bisa sesuai juknisnya. Kemudian untuk aplikasi yang digunakan juga bebas, aplikasi apa saja. Kemudian wajahnya tampil atau tidak itu diserahkan kepada peserta. Pak Satria, maaf. Yang kemarin yang sudah menang nggak boleh ikut kan? Itu aturannya ya? Gimana Pak? Yang sudah pernah menang tahun lalu itu nggak boleh ikut katanya. Oh iya. Kemudian yang sudah juara di lomba video pembelajaran di tahun lalu, kami tidak berikan untuk mengikutinya. Mungkin 2 tahun lagi akan digunakan. Mungkin tahun depan akan diajak sebagai fasilitator ataupun kita gunakan sebagai juri. Jadi mohon permaklumannya. Nah, kemudian untuk acara besok itu langsung masuk ke Google Classroom. Jam berapa Pak Ardi siap untuk di Google Classroom besok? Halo Pak Ardi. Untuk Google Classroom kan itu sifatnya kapan aja bisa dibuka. Oh, enggak, besok mulai masuklah jam 8 lah Boleh. Kan kan nggak ada tatap muka kayak gini kan? Enggak ada tatap muka lagi. Oh iya, langsung ke ini aja ya. Jadi Bapak Ibu besok bisa langsung di Google Classroom Nah, untuk hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat. Jadi kita berikan aplaus dulu kepada pemateri kita Bapak Putu Ardi Supartawan. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, jadi acara pada hari ini kami akhiri dulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa sehat, tentunya kita semua juga dalam keadaan sehat, bisa dapat memberikan yang terbaik di dalam dunia pendidikan. Baik, pertemuan pada hari ini yang tutup untuk para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Selamat sore Bapak Ibu, selamat beristirahat. Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Yang masih mau berdiskusi dengan Pak Ardi Suwaryo, Larissa, mungkin Pak Ardi masih ada waktu, silakan ya. Yang masih mau berdiskusi secara pribadi, silakan. Jadi tidur, apa on?